Baik, lanjut. Nah, artinya barang siapa yang mengerjakan berkat sebagian saya dia tidak. Siapa yang sholat duha kata Nabi, maka dia bukan termasuk orang yang lupa, tidak termasuk orang pelupa. Artinya lupa dari Allah Ta'ala, tidak dikatakan lupa kepada Allah. Nah, oleh karena itu kata para ulama ya, sholat duha ini nama lainnya juga disebut namanya sholat awwabin. Apa itu awwabin? Orang-orang yang suka kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah Ta'ala berarti orang itu lupa enggak? Enggak. Tapi kalau enggak kembali-kembali, maka dikatakan lupa dengan kampung halamannya. Kan itu ya, orang merantau 20 tahun enggak kembali-kembali, wah sudah lupa dengan kampung halaman ini. Awabin, orang-orang yang suka bertobat kembali kepada Allah Ta'ala. Nah itu nama lain daripada sholat duha. Baiklah ya, lanjut. Ada masolli Salli. Apa bacanya? Terus. Min awalin nahari arba'a raka'ataini ila akhirih. Salatlah ya ibna Adam, wahai anak cucu manusia. Artinya wahai anak cucu Nabi Adam, salatlah 4 rakaat di awal siang, saya cukupkan dan memudahkan urusan akhirat. Wahai anak cucu Adam, yakni kita manusia, salatlah 4 rakaat di awal duha, maka Allah akan uruskan, akan mudahkan segala urusan akhirmu. Ya, urusan apa kita? Kita punya usaha dimudahkan sama Allah. Nah, oleh karena itu dari sini dikatakan salat duha ini adalah salat untuk memudahkan pintu rezeki. Karena di situ, karena Allah akan mudahkan segala urusan kita. Terutama urusan di akhirat. Kalau di akhirat saja Allah mudahkan, apalagi urusan di dunia. Ya enggak? Nah, kemudian salat duha ini yang kita katakan tadi kan adalah salatnya orang-orang yang suka bertobat. Ada orang macet rezekinya. Rezekinya itu macet. Bisa jadi karena orang itu banyak dosa. Banyak dosa. Tapi ada juga orang rezekinya lancar, padahal dia berdosa banyak. Nah itu bukan rezeki namanya. Itu istidrat. Istidrat. Dilanjur sama Allah. Tahu dilanjur? Ibarat kata, ini keran ini keluar, deras airnya. Trok, tapi airnya keruh, kotor. Itu sama begitu. Ada orang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, maksiat, zina, selingkuh, judi, mabok, apa-apa dah dosa dikerjain semua. Korupsi, nyogok sana, nyogok sini, tapi duitnya banyak terus. Itu namanya istidrat. Seperti buka keran, deras airnya tapi keruh. Untuk apa keruh? Sudah keruh, bau bangkai lagi. Itu begitu tuh, kotoran tadi. Tapi kalau ada orang baik, rezekinya nggak lancar, itu mungkin karena ada dosa itu. Mampet, bahasa kitanya mampet. Nah, mampet itulah yang membuat buntu rezeki tadi. Supaya nggak mampet, maka sholat duha. Dikasih obat supaya kotorannya keluar. Ketika kotorannya keluar, maka airnya lancar dan jadi bersih. Ada memang orang rezekinya macet itu gara-gara dosa. Ada. Ya. Ada juga rezekinya lancar tapi rezekinya itu maksudnya duitnya itu hanya habis untuk berobat. Hanya habis untuk berobat. Tadi siang tuh ya saya mendengar, bukan mendengar ya, mendengar ada kata-kata bijak di media sosial. Katanya begini, ada orang mencari uang
sampai habis, sampai apa namanya itu, sampai habiskan waktu. Nah, tapi setelah tua uangnya pun dihabiskan untuk mengobati penyakit yang dia kena. Kan ada orang ya cari uang tuh nggak ingat waktu. Pokoknya cari duit saja, kesehatan gak dijaga. Setelah duitnya terkumpul, ternyata nanti duitnya habis untuk ngobatin penyakitnya. Nah ini bisa jadi yang seperti itu karena tadi banyak dosa, mampet itu. Nah ya, oleh karenanya jadi sudah menjadi lumrah ya di antara kita bahwa sholat duha itu adalah untuk melancarkan rezeki. Lancarkan rezeki. Baik, lanjut. La yuhafizu ala sholati duha illa Allah. Nah itu Artinya tidaklah seseorang mampu melihara sholat duha kecuali orang itu adalah orang yang suka bertobat. Orang yang bisa melakukan sholat duha, menjaga sholat duha itu adalah orang-orang yang rajin bertobat. Makanya disebut sholat duha itu nama lainnya adalah sholat awwabin. Orang-orang yang suka bertobat. Jadi orang yang suka bertobat itu adalah menunjukkan dia sholat duha, menyesal dari perbuatan dosa. Tapi kalau ada orang gak sholat duha, berarti dia tidak ada rasa penyesal dalam perbuatan dosa itu. Baik, lanjut. Adapun waktunya adalah dari terbit matahari kurang lebih 16 menit dari permukaan bumi sampai sebelum zawal atau matahari di atas kepala. Perhatikan nih ya bapak-bapak ya. Pada pertemuan yang lalu kita pernah membahas ada 5 waktu yang kita tidak boleh salat sunat. Salat sunat yang sebabnya terakhir dan salat sunat yang tidak ada sebab. Seperti salat mutlak itu nggak boleh kita salat di 5 waktu ini. 1 setelah salat subuh, 2 setelah salat asar, 3 setelah pada saat matahari terbit, 4 pada saat matahari terbenam, 5 ketika matahari di pertengahan kepala kita. Nah, lalu kapan kita salat duha? Para ulama mengatakan waktu salat duha itu sama dengan waktu salat isyraq. Sama dengan salat isyraq, waktunya sama itu. Ya. Dengan kata lain begini ya, kata ulama ya. Kata ulama, kalau ada orang salat duha, dia sudah dikatakan salat isyraq. Tapi kalau ada orang salat isyraq, maka belum tentu dikatakan dia melaksanakan salat duha. Sama dengan tahajud tuh nah. Tahajud itu kan orang yang tidur setelah salat isya, kemudian bangun lalu salat. Dia salat tengah malam, tapi setelah salat isya tidur lalu bangun lalu salat. Apapun yang dia kerjakan salat, maka itu disebut tahajud. Sambut di tahajud. Boleh dia niat dengan tahajud saja, atau dia niat salat witir, salat taubat, salat hajat, maka dia disebut bertahajud. Tapi kalau ada orang salat sebelum tidur malam, habis salat isya, sebelum tidur dia salat, maka itu bukan salat tahajud. Maka itu disebut namanya qiyamul lail. Salat qiyamul lail. Mudah dipaham dulu ini ya. Nah, waktu salat duha itu dimulai dari terbitnya matahari setinggi tombak. Setinggi tombak. Nah, berapa lamanya itu dari salat subuh? Itu kata ulama kurang lebih 90 menit dari masuk waktu subuh. Karena waktu subuh itu ya Bapak Ibu, itu kurang lebih sama dengan waktu maghrib. Kalau waktu maghrib, dari maghrib sampai masuk waktu isya, itu kurang lebih 1 jam 10 menit. Coba hitung, kita tadi maghrib jam berapa masuk? 18? 22. Isyanya jam 30. Kira-kira berapa menit itu? Berapa jam? 12 menit. Dia standarnya, maghrib itu standarnya 1 jam 10 menit, kalaupun banyak 1 jam 15 menit, dan tidak kurang 1 jam daripada 5 menit, tidak kurang.
Tapi standarnya itu 1 jam 10 menit. Itu di Indonesia. Tapi kalau di Mekah aneh, di Mekah itu panjang waktunya, entah dipanjanginnya atau apa gitu. Bisa sampai 1,5 jam itu antara maghrib dengan isya. Tapi kita di Balikpapan, Indonesia khususnya, bagian timur ini, itu standar aja 1 jam 10 menit. Atau paling banter 1 jam 15 menit. Nah, waktu maghrib itu sama dengan waktu subuh. Dari masuk waktu. Jadi kalau kita hitung-hitung dari masuk waktu subuh sampai timbul matahari, itu anggaplah 1 jam 15 menit. Subuh jam berapa? Jam 4.57. Berarti isyraqnya nanti berapa? Jam 6.57 tambah 15 menit berapa? Jam 6? Berapa? Jam 6? 12 menit. Anggaplah jam 6 15 menit. Bunyi sudah, itu isyraqnya jam berapa? Ada isyraq situ? Ada tulisan isyraq enggak? Enggak ada. 6.12 isyraqnya. Itu isyraq itu maksudnya matahari sudah timbul. Tapi kita belum boleh lagi sholat. Ya, katakan tadi ada 5 waktu tuh yang kita tidak boleh sholat sunat ini ya. Setelah subuh, setelah asar, ketika matahari di pertengahan, ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam. Nah, ketika matahari terbit tadi, anggaplah jam 6:12, itu pas matahari timbul. Ini permukaan bumi ya, permukaan laut yang nimbul dia matahari. Ketika timbul ini nggak boleh kita sholat. Karena disebutkan dalam riwayat, timbul dan terbenam matahari itu di antara 2 tanduk setan. Jadi seakan-akan kalau kita sholat itu kita nyembah setan. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi waktu timbul ini nggak boleh. Kapan kita boleh sholat sunat? Setinggi tombak. Matahari ini sudah setinggi tombak. Dulu waktu saya belajar kitab kuning itu bingung, apa maksudnya? Biqadri rumus, sekadar tombak itu berapa? Oh, ternyata maksudnya ini umpama kita berada di pinggir pantai nih ya. Tombak itu anggap berapa? 2 meter ya. Anggaplah 2 meter. Nah, kita taruh tombak tuh kita tancapkan di pantai. 2 meter tombak ini. Lalu kita mundur sebanyak 2 meter. Ya, ini umpama ya. Ini matahari sebelah sini nih. Nah, kita berdiri sini. Ini tombak. Jadi matahari kan naik nih. Ketika naik ini belum boleh sholat lagi. Mau sholat isyraq, sholat duha nggak boleh. Setelah dia naik, nah di setinggi tombak ini, nah seakan-akan di atas ini nih. Ya enggak maksudnya nih. Tombak itu umpama anggap 2 meter ya. Jadi seakan-akan tuh matahari di atas ini. Kita lihat dari jarak jauh nih. 2 meter mundur. Nah, jadi sini nih. Ini kurang lebih kata ulama dari matahari terbit sampai di tinggi di sini, sampai di atas tombak itu kurang lebih 15 menit. Jadi totalnya kalau guru sekumpul, Allah yarham kata beliau, itu kurang lebih 1,5 jam. Aman sudah. Jadi kalau umpama kita pas-paskan saja. Subuh itu jam 5, berarti kita boleh sholat isyraq, sholat duha jam 6:30. Jangan waktu bunyi tit, kita sholat isyraq, belum boleh lagi itu. Itu menunjukkan bahwa waktu subuh telah habis. Waktu subuh habis, tapi belum boleh lagi sholat sunat. Tambahkan 15 menit lagi. Makanya guru sekumpul itu mengatakan, kata teman-teman ya, beliau mengatakan kurang lebih 15 menit. Dan itu cocok dengan pendapat-pendapat di antara ulama. 1,5 jam. Udah dipaham kira-kira? Nah, sampai kapan berakhirnya waktu duha itu? Sampai matahari di pertengahan ini. Kalau lewat sedikit matahari pertengahan, masuk waktu zuhur. Nah, perkiraan saya saja ya supaya aman, yaitu kurang lebih 5 menit sebelum masuk waktu zuhur. Makanya di situ namanya ada tahrim katanya. Tahrim asal katanya kan haram itu, tahrim katanya. Ternyata kalau sudah tahrim itu 5 menit tahrim tadi. Assalatu wassalamu alaik. Kita nggak lagi salat duha di situ. Habis sudah waktunya. Mudah dipaham kira-kira? Nah, cuman yang paling afdal kita melaksanakan sholat duha itu adalah di saat ontak sedang mulai kepanasan.
kurang lebih istilah zaman sekarang namanya kopi break. Jam berapa kopi break itu? 9:30 gitu kan ya. Biasanya kan kopi break 9:30, setengah jam istirahat, ngopi, gorengan, jam 10 masuk lagi. Kopi break katanya. Itu waktu yang paling afdal untuk salat duha. Jadi kalau mau bagus nih ya, kalau mau bagus setelah timbul matahari, maksudnya setelah 1,5 jam masuk waktu duha, berarti juga masuk waktu isyraq. Kita salat isyraq dulu. Masuk isyraq, kita salat isyraq. Setelah salat isyraq kita nggak lagi salat, santai dulu. Nanti jam-jam 9:30 atau jam 9 ampar lagi sejadah untuk melaksanakan salat duha. Berapa rakaat? Terserah. Mau 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, 10 boleh, 12 boleh. Bahkan ada ulama yang mengatakan sebenarnya salat duha ini tidak ada bilangan pasti. Artinya mau 100 rakaat juga boleh. Oleh karenanya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu dalam manaqib beliau mengerjakan salat di pagi hari sebanyak 100 rakaat. Karena kata ulama salat duha ini kalau pendapat yang umumnya itu tidak ada bilangan. Terserah mau berapa rakaat. Cuman biasanya orang kita berapa ya salat duha? 8. Tapi kalau mau mantap 12 rakaat. Kalau orang salat duha itu 12 rakaat, biasanya dia punya ilmu kesaktian untuk bisa ngeruqyah. Jadi kalau orang yang berkaitan dengan jin-jin, itu dia punya pegangan adalah melaksanakan salat duha sebanyak 12 rakaat. Semakin banyak semakin kuat dia, jin semakin takut dia. Jadi orang, salah satu manfaatnya kata ulama ya, salah satu manfaat salat duha itu adalah siapa yang melaksanakan salat duha, apalagi dia banyak, jin gak berani dekat dengan dia. Kalau dia meruqyah orang langsung takut jinnya. Jangankan meruqyah, jin ngelihat dia aja lari sudah, lari dia. Itu amalan daripada salat duha itu. Sampai waktu? Masih banyak lagi itu. Ayo habiskan aja ya. Habiskan biar sedikit lambat. Lanjut. Bilangan rakaat yang paling sedikit adalah 2 rakaat. Paling banyaknya juga yang paling afdalnya adalah 8 rakaat. Ini pendapat Imam Ramli. Adapun pendapat Imam Hajar, dia mengatakan yang paling banyak adalah 12 rakaat. Dan yang paling afdal dia mengerjakan 2 rakaat 1 kali salat. Jadi kalau Imam Ramli 8, paling banyak Imam Ibnu Hajar berapa? 12. Cuman yang paling afdal kita ngerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terserah dah mau berapa rakaat. Ya. Mau 2 rakaat boleh. 4 boleh. 12 boleh, 8 boleh. Mau lebih daripada itu kata ulama boleh. Karena kata ulama sebenarnya salat duha ini tidak ada bilangan yang pasti. Berapapun boleh bilangannya. Rakaatnya maksudnya. Habis? Ya, lanjut. Surah-surah yang paling afdal dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah adalah surah Asy-Syamsi pada rakaat pertama dan surah Ad-Duha pada rakaat kedua. Paling afdal wasyamsi wadduhaha, berkaitan dengan ad-duha, ya ada kaitan bacaan duha. Rakaat kedua wadduha atau surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat. Atau rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Habis? Baik, cukup ya, selesai salat duha. Nanti insyaallah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.